Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Transportasi, kembali lagi bersama saya Tantio Fauzi Emri sebagai host di podcast Ngepot ini, Ngepoin Transportasi. Di mana podcast ini kita akan membahas tentang hal yang menarik dan inspiratif seputar dunia transportasi. Baik, di episode pertama ini kita akan membahas tentang persiapan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi mudik Lebaran Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Untuk itu, di sini saya sudah bersama Bapak Heribertus Slamet Widodo, ATD MM, selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Henry. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Sobat Transportasi juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Salam sobat transportasi ya. Iya Pak, Ya. kita jargonnya Sobat Transportasi. Sobat transportasi. Baik Insya Allah. Bapak, ini kan kita akan menghadapi sebentar lagi mudik, ya, mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini yaitu tahun 1446 Hijriah. Masyarakat ini banyak yang penasaran Pak, apa saja sih persiapan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi mudik Lebaran tahun ini Pak? Boleh dijelaskan? Oke Mas Emri, selamat siang sobat transportasi. Selamat siang Bapak. Izin saya mewakili Dinas Perhubungan sebetulnya, malah bahkan mungkin mewakili Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya setiap tahun kita lakukan ini di Jawa Tengah dan dinamikanya berubah-berubah. Makanya Jawa Tengah sudah dari sejak tahun 2018 itu diputuskan oleh Bapak Gubernur kita bersama-sama. Jadi di Jawa Tengah itu ada posko terpadu. Posko terpadu ya Pak? Jadi Jawa Tengah mendirikan posko terpadu yang biasanya dilaksanakan di Dinas Perhubungan. Di Dinas Perhubungan. Di samping itu untuk perhubungan sendiri juga kita ada 6 balai, kemudian ada 23 terminal tipe B, kemudian ada tim untuk patroli gitu. Siap. Ada 6 tim biasanya, karena per balai itu semua melakukan posko yang sudah ditentukan. Nanti harinya biasanya kalau Lebaran kita ambil H-7, H+7. H-7 dan Biasanya H+7. seperti itu. Di samping itu tentunya kita tidak bisa sendiri ya. Siap, betul Bapak. Makanya di posko terpadu itu nanti isinya sudah ditentukan. Di sana ada 9 koordinator bidang. 9 koordinator bidang. Yang itu nanti meliputi hampir semua OPD yang terkait, termasuk juga instansi vertikal yang ada di daerah, termasuk dalam hal ini kepolisian, kemudian ada BMKG. Nah, kita libatkan di sini juga gitu. Kalau instansi yang di daerah jelas terlibat, dari mulai kita sendiri perhubungan, kemudian PU, SDM, kemudian Kominfo, kemudian pariwisata, perekonomian. Pokoknya semuanya terlibat di 9 koordinator bidang itu. Banyak sekali Bapak ya. Banyak sekali. Hampir semuanya terlibat semuanya. Jadi bukannya kita ngajak OPD lain tidak libur gitu, Ya, tapi betul. kita ikut memantau bersama-sama. Gitu. Dan memang Dinas Perhubungan sendiri tidak bisa bekerja sendirian ya Pak. Tidak ya? bisa, kita memang tidak butuh bisa, kerjasama, koordinasi Iya. untuk mensukseskan mudik ini ya Pak ya. Iya betul. Selanjutnya nih Pak, masyarakat juga penasaran Pak dengan program yang namanya mudik gratis. Iya. Nah itu bagaimana Pak penjelasannya? Ini ada mudik gratis, ada balik rantau gratis. Oh iya, mudik Iya. gratis dan balik rantau gratis. Iya betul. Ini memang sebenarnya programnya Provinsi Jawa Tengah. Program dari Provinsi Jawa Tengah. Iya, kalau mudik gratis sebetulnya lidinya ada di Badan Penghubung. Karena startnya kan dari Jakarta ya. Kebetulan ini sudah 2 tahun ini untuk originalnya asalnya itu dari Jakarta dan Bandung. Siap Bapak. Iya, memang banyak masukan dari masyarakat, masukannya dari ditambah poinnya gitu lah, kita yang repot gitu. Nah, Kita itu. repot tahun 2022 kalau tidak salah 2022 itu 2019 ya,
itu pernah diadakan mudik dari Lampung. Mudik dari Nah, Lampung. dari Lampung, karena memang itu kan kebijakan tuh waktu itu Pak. Ada kalau tidak salah ada 4 unit itu dari Lampung. Tapi untuk 2 tahun ini kita sudah konsisten 2023, 2024 ini di Bandung dan di Jakarta. Jabodetabek. Iya, Jabodetabek itu di Taman Mini. Taman Mini. Kemudian di Bandung itu di Terminal Gede Bage kalau tidak salah. Baik Bapak. Itu mudiknya. Siap. Kalau balik sebetulnya leadingnya ada di Biro Kesra. Biro Kesra. Iya, tapi karena kalau mudik gratis itu anggarannya sudah disiapkan sekemampuannya kita. Nah, tapi kalau balik gratis ini jujur tidak dianggarkan secara resmi, namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui stakeholdernya, melalui mitra-mitranya yang bekerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah itu kita bekerja bersama-sama. Kita memfasilitasi tempat, kita memfasilitasi untuk moda para calon penumpang. Nah, kalau modanya, maksudnya dalam ini biaya untuk modanya itu ditanggung oleh instansi-instansi yang mengirimkan. Ditanggung itu, oleh instansi yang mengirimkan ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian terkait moda nih Pak, moda untuk mudik gratis ini. Apa saja sih Pak modanya Pak yang disiapkan oleh kita, oleh Dinas Perhubungan? Iya, Mas Emri dan Sobat Transportasi. Sebetulnya kalau mudik gratis itu kita kepinginnya dari semua moda ya. Ya, tapi selama ini yang sudah kita lakukan khusus untuk yang program ini dari Provinsi Jawa Tengah itu baru 2 moda. Baru 2 moda. Ya, jadi moda bus sama moda kereta api. Moda kereta api. Ya, itu pun ya sesuai dengan kemampuan kita. Siap Bapak. Artinya modanya masih darat dan rel ya Pak? Ya, itu Jalan saja rel ya? sementara itu. Tapi kalau program-program yang lain, khususnya dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari kementerian-kementerian yang lain ada itu ada yang lewat kapal laut juga. Siap, betul. Jadi, ya itu. Oke, gitu. Oke Bapak, untuk modanya tadi kan ada bus dan kereta ya Pak? Siap. Untuk jumlahnya sudah disiapkan kah Pak? Kalau data sementara untuk rencana tahun ini itu mudiknya untuk busnya ada 281 armada. Itu nanti terbagi dari Jakarta dalam ini Taman Mini ya, di Taman Mini, kemudian di Bandung sisanya. Kemudian kalau yang kereta api itu ada 16 kereta. 16 istilahnya sebetulnya 16 kereta. 16 Tapi kereta. kalau orang ngertinya biasanya orang awam taunya kalau kereta itu sudah rangkaian ya. Sudah rangkaian. Padahal sebetulnya kalau di bahasanya teknis kereta api sendiri, kalau namanya kereta itu ya yang kita kenal gerbong itu. Siap, betul. Jadi kalau gerbong itu untuk barang, kalau kereta itu untuk penumpang sebetulnya. Jadi kalau kita pengetahuan nih buat sobat transportasi Bapak. Iya, sobat transportasi selama ini memang kita salah kaprah gitu kan. Jadi kalau kita ngomong ada berapa kereta? 16. Berarti artinya sebetulnya 16 rangkaian Pak? Bukan. Oh iya ya, orang ngertinya seperti itu, tapi sebetulnya 16 itu 16 kotak lah ya. Salah pengetahuan nih sobat transportasi. Kalau sudah rangkaian itu namanya kereta api. Kereta api, jadi sudah ada rangkaiannya gitu. Tapi kalau kereta saja berarti yang isinya penumpang itu namanya kereta. Berarti kali ini setelah menonton podcast ini nih Pak, sobat transportasi nggak boleh salah lagi Pak. Iya boleh. Mestinya begitu ya. Mestinya begitu ya. Kita memang kita sendiri sebagai masyarakat transportasi harus sering memberikan informasi, mensosialisasikan mana yang gerbong, mana yang namanya kereta. Iya. Menarik sekali kan sobat transportasi pembicaraan kita kali ini. Baik Bapak, selanjutnya tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana namanya persiapan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengenai dengan siapa saja bekerja sama, bagaimana tadi programnya ada posko terpadu dan juga moda transportasi yang disiapkan. Kemudian pertanyaan dari masyarakat selanjutnya nih Pak, bagaimana sih mendapatkan mudik gratis ini Pak? Gimana cara mendaftarnya lah? Oh iya gitu. Iya. Oke. Masyarakat ini banyak yang sobat transportasi ini banyak yang bertanya. Itu ya Mas Emri. Siap Bapak. Oke, Mas Emri dan sobat transportasi.
sangat mudah. Mudah sekali. Dan masyarakat insya Allah sudah banyak tahu. Siapa Pak? Tapi hanya mungkin ini dikembangkan terus biar masyarakat lebih mudah. Tapi ini kita pakai aplikasi namanya Peda Mateng. Aplikasi Peda Mateng. Ya, betul. Dicatat ya Sobat Transportasi. Aplikasi Peda Mateng insya Allah sangat gampang. Saya lihat kalau ada di Instagram, ada di emailnya kita ya, ada di sosial media, sosial media itu kok ada yang masih bilang pakai aplikasinya susah dan sebagainya. Mungkin bisa jadi pada saat itu kita agak kurang bagus servernya kemungkinan kan, jadi mungkin pakai bersama-sama akhirnya agak terlambat. Namanya juga teknologi ya, teknologi masih ada kendala, tapi insya Allah itu sangat mudah kalau bisa dibuka nanti sudah langsung daftar di situ dan syarat-syaratnya juga cukup mudah. Apa saja itu Pak? Biasanya Pak, kita Sobat Transportasi ini perlu menyiapkan apa? Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Namanya online kan, namanya online. Sudah dimudahkan. Bisa disebutkan apa saja Pak? Ya, jadi kalau dulu memang ada batasan-batasan tertentu, tapi sekarang dipermudah, diperluas, biar semakin banyak menjangkau masyarakat yang betul, setuju Bapak, setuju. Dipermudah, itu hanya cukup NIK, nama NIK, kemudian melampirkan kalau enggak fotokopi ya kartu keluarga. NIK. Iya, tapi di sana dibatasi kalau tidak salah pada saat pendaftaran itu maksimal 4 orang. Jadi kalau misalnya teknisnya, kalau misalnya sekeluarga kok yang mau daftar ada 5 orang atau 6 orang atau lebih dari 4. Itu bagaimana Pak? Dibikin 2 kali. Dibikin 2 kali gitu nanti, tapi nanti ada catatan ada keterangannya di Peda Mateng. Di sini mohon maaf saya Sobat Transportasi belum sempat menyampaikan itu, tapi saya yakin dari Sobat Transportasi sudah tinggal buka saja Pak. Tinggal buka saja. Ingat, semua keterangan sudah ada di sana. Nama aplikasinya Peda Mateng ya, PEDA. Persyaratannya mudah sekali. Hanya cukup tadi melampirkan NIK, nama dan fotokopi mungkin ya Pak. Iya. Di samping itu juga ada satu lagi. Siapa Pak? Karena kita kan percaya bahwa saudara-saudara kita yang dirantau, kayak kita misalnya, kalau kita tahu-tahu kita orang Jawa Tengah tapi hidupnya tidak di Jawa Tengah, ya. Misalnya di Amerika gitu, yang jauh sekali luar negeri apa ya? Pasti kita cari komunitas. Minimal kita istilahnya di sini cari paguyuban. Nah, di sini selama kita ada program mudik dan balik gratis ini, kita juga bersama-sama dengan paguyuban Jawa Tengah. Paguyuban Jawa Tengah. Namanya Paguyuban Jawa Tengah itu anggotanya sangat militan, sangat kepingin membantu saudara-saudara kita sendiri yang Jawa Tengah, yang berada di luar Jawa Tengah untuk membantu Provinsi Jawa Tengah biar ini program ini lancar. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi data-data itu biasanya mereka cukup komplit, gitu kan, cukup lengkap. Bahkan informasi ini biasanya sangat cepat diinformasikan oleh mereka. Baik. Jadi selama ini memang kita bekerja sama dengan Paguyuban Jawa Tengah. Intinya untuk membantu masyarakat Jawa Tengah yang ingin balik ke kampungnya sendiri. Iya, itu. Dan kita rangkul itu tanpa batas. Iya, betul sekali itu. Bodo-bodo iya. Gitu. Dari semua ini. Dan itu komunitasnya itu ada dari semua kabupaten kota, iya, itu luar biasa sekali. Luar biasa Pak. Saya mendengarkan ini juga terkagum-kagum Pak. Iya betul. Sangat takjub. Iya Mas Emri dan Sobat. Dan pokoknya Sobat untuk mudik di Provinsi Jawa Tengah ini kita juga sangat mengharapkan silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau sudah ini himbauan ya. Sobat Transportasi ya. Himbauan. Ini biasanya nanti saya sampaikan sekalian momen yang sangat baik ini. Untuk program mudik dan balik gratis ini juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik. Tetapi juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian mungkin ada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan mudik dan balik gratis. Siap. Nah ini dari beberapa tahun yang lalu, khususnya 2-3 tahun ini sudah kita coba sebetulnya kita integrasikan program ini biar masyarakat tidak ragu. Betul Pak. Tidak ragu. Jadi ini
dari hasil evaluasi kami itu ada kita misalnya data kita sudah penuh gitu kan, data kita sudah penuh pada saat mau pemberangkatan ternyata itu tidak datang. Dan tim baik dari tadi Pak Guyuban maupun tim dari kita dari Dinas Perhubungan maupun Badan Penghubung, kalau kita coba kontak personnya itu ternyata beliau tidak dapat dihubungi. Bisa dihubungi, cuman ya kadang-kadang ada yang tidak bisa dihubungi. Kemudian ada lagi yang tidak bisa ikut ke program kita, tapi ikut program yang lain ternyata. Nah ini makanya ini salah satu kita pengen terintegrasi berkoordinasi dengan program-program mudik dan balik gratis dari lainnya itu agar kita memastikan bahwa masyarakat itu pasti dapat ini jam sekian pulangnya dan sebagainya. Tidak gitu. usah khawatir ya Pak. Iya, jadi sayang kalau kita dari semua institusi misalnya sekian, misalnya 10 juta sudah kita siapkan hanya terisi hanya 60%, 70%, sayang itu, sayang sekali. Artinya Sobat Transportasi kita sudah menyediakan berbagai layanan ya Pak ya. Iya, Himbauannya Sobat Transportasi ini yang memanfaatkan. Ayo ikut gabung dengan program mudik gratis ini ya Pak ya. Iya, betul. Ayo Sobat Transportasi, mudah kan? Persyaratannya mudah, cukup kunjungi saja aplikasi Peda Mateng. Di sana sudah tertera keterangan, syarat-syaratnya, persyaratannya, dan sangat mudah sekali. Sobat Transportasi, kemudian nih Pak, saya mau tanya nih Pak, tadi kan terkait dengan mudik gratis nih Pak. Sekarang kebalikannya Pak, balik rantau. Oh iya, balik rantau nih Pak. Ya, sekarang kita. Meskipun tadi udah saya singgung-singgung ya. Ya. Tapi untuk di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada juga, insya Allah juga yang tadi di depan sudah saya sampaikan. Untuk baliknya ini memang tidak secara khusus pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan untuk berapa Ramadannya, namun kita memang bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Jawa Tengah, semua potensi coba kita kerahkan gitu kan, dan alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini sangat mungkin bisa bertambah, sangat mungkin karena ini tidak hanya ya, Pak, ya? Insya Allah, tapi ini potensi ini masih ada, hanya tinggal kira-kira yes atau or not lah gitu kira-kira. Semoga tapi yes sih Pak. Iya, tapi kalau yang sekarang sudah ada, yang sudah pasti data di kami itu kalau bisnya ada 78 unit. 78 unit. Iya, itu kapasitas masing-masing rata-rata 50 lah. 78 itu terbagi di itu lokasi, nanti Pak? Rencana pemberangkatnya ini sementara ya. Ini karena Pak. besok juga kita akan membahas secara teknis lagi dengan Biro Kesra dan unsur terkaitnya. Siapa Pak? Setidaknya masyarakat Sobat Transportasi ini mengetahui ini Pak. Iya. Sementara lokasi rencananya di mana sih? Sementara yang sudah terbiasa adalah dari Semarang itu ada di Terminal Mangkang, kemudian Terminal Mangkang. Yang kedua di Asrama Haji Donohudan Solo itu, ya Pak? Solo, Boyolali. Itu untuk wilayah Solo Raya nanti. Kemudian yang satu di Terminal Bulu Pitu, Purwokerto. Kemudian kereta apinya sementara tetap dari Stasiun Tawang. Kereta apinya nanti juga ada di balik gratisnya, tapi hanya 4 kereta. 4 kereta. Kalau tadi mudiknya ada 16, ini baliknya sementara ada 4. Kita masih berharap dan kita masih mengusahakan melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah, syukur-syukur bisa menambah, karena ini yang 78 tadi itu sumbernya dari kabupaten kota, kemudian dari BUMD yang ada di provinsi, kemudian dari Basnas ya, dari Basnas, kemudian dari Korpri. Pokoknya potensi-potensi ini kita gali untuk masyarakat Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Iya, Mas Emri. Sobat Transportasi, itu manfaat dari program mudik gratis dan rantau balik gratis. Ya. Sobat Transportasi penasaran juga nggak sih dengan tantangan apa aja sih dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengenai program ini, Pak? Bisa dijelaskan tantangannya, Pak? Kalau kita tantangannya sebenarnya tadi sudah sedikit saya singgung, Mas Emri dan Sobat Transportasi. Masyarakat kita mungkin ada keraguan ya, siap. Mungkin kalau mudik, kalau di Lebaran ini kan orang mudik itu pasti, biasanya pasti gitu, pulang tanggal sekian. Sudah 99% ya Pak? Iya.
dipastikan saya pulang tanggal sekian. Tapi biasanya kalau balik, nah ini bisa situasional. Siap, betul Bapak. Gitu. Jadi kalau kayak yang pegawai pemerintah mungkin pasti, atau yang liburan itu sudah bisa dijadwalkan. Tapi yang agak sulit memang, padahal itu tujuan kita adalah yang paling utama adalah para pekerja informal. Siap, Nah siap. mereka kan jadwalnya sebetulnya tidak terikat apapun. Agak longgar ya Iya, Pak ya. agak longgar. Makanya Jadi mungkin lebarannya atau liburannya bisa diperpanjang. bisa diperpanjang, bisa diperpendek gitu. Bisa diperpendek. Bisa. Nah ini memang Menjadi tantangan, ya. salah satu masukan dari para pengguna juga, dari Siap. masyarakat, dari saudara-saudara kita juga yang pengguna program ini. Masukannya adalah itu, Pak mau diundur, Pak mau dimajukan gitu. Tapi kita kan tidak bisa menentukan itu ya. Siap, Bapak. Kita tidak kayak akap, tidak Siap. kayak KDP gitu yang bisa setiap waktu ada gitu. Jadi kita program ini dilaksanakan bersama-sama. Dan Akhirnya terjadwal ya Pak ya. ditentukan, makanya jauh-jauh hari insya Allah nanti akan kita sosialisasikan Siap, kepada Bapak. masyarakat kalau sudah ditetapkan. Karena kalau untuk baliknya ini kita masih ada 3 hari yang mau kita ambil nih setelah posko kalau sana-sana gitu. Tapi Siap. kalau biasanya kalau mudiknya itu sekitar biasanya juga sebelum posko atau mungkin biasanya 4 hari ya 4 4 hari. Posko. Tapi itu nanti akan kita tentukan dan kita Masih informasikan. disosialisasikan Iya. lagi ya Pak ya. Pengalaman Mas Emir dan Sobat Transportasi ini Siap, juga Bapak. trik ini ya. Pengalaman kami dengan Peda Mateng khususnya di tahun kemarin, karena orang sudah pada tahu, mungkin masyarakat Sobat Transportasi sudah tahu, begitu Peda Mateng ini dibuka webnya, Langsung banyak Pak. tidak nunggu hari, tidak nunggu jam, Tidak nunggu jam. langsung full gitu. Langsung full. Nah ini luar biasa. ya justru yang kami senang. Ya. Kami senang artinya itu Kita berhasil ya, Pak, ya. animo masyarakat luar biasa. Hanya sayangnya, nah itu tadi pada saat pelaksanaan tidak sesuai dengan pada saat pendaftaran. Siap, Gitu. Bapak. Kelihatannya load factor sudah 100%. Begitu Hari H, jam D cuma 80%, 70% dan sebagainya. Itu sayang sekali. Siap, Bapak. Itu karena saudara Sobat Transportasi itu mungkin itu tadi itu saya daftar pemerintah Jawa Tengah, saya daftar Kementerian Perhubungan gitu, daftar Siap, semuanya Pak. kan. Ini daftar di banyak program ya Pak. Nah, ini makanya ini sebetulnya yang coba kita kolaborasikan dengan kementerian dan program-program mudik dan balik yang lain biar kita bisa menyatu. Artinya kalau sudah daftar di kementerian ya otomatis akan tertolak misalnya Siap, begitu. Bapak. Ini belum sempurna memang, tapi Siap. sedang kita usahakan untuk itu. Intinya sebagai aspirasi. Iya, Aspirasi dari masyarakat dan tantangan bagi kita sendiri ya Pak ya. Sama satu lagi Mas Emir, Siap, Pak. kami terima kasih saran masukannya karena memang kita belum bisa menjangkau ya semuanya ya. Kepinginnya sih semua dari kalau bisa kayak misalnya contohnya di Bulu Pitu Purwokerto ya, Bulu Purwokerto. Kalau ada orang yang berangkat dari Cilacap, Siap. ada orang yang dari Kebumen mungkin, kemudian yang di Donohudan, ada yang berangkat dari Wonogiri misalnya, itu dia harus ke Donohudan dulu. Nah, padahal di Donohudan karena pagi otomatis dia sangat pagi sekali dari rumah, atau mungkin dia berangkat sore hari sebelumnya, Siap. bermalam dulu di Solo dan sebagainya. Nah ini kita juga jadi pemikiran itu. Menjadi Kalau tantangan juga. Menjadi tantangan juga. Salah satunya sangat mungkin seandainya nanti disetujui itu kita tambah titik pemberangkatnya, Titik pemberangkatannya ditambah. atau mungkin mekanisme perjalanannya. Siap Bapak. Mungkin misalnya kendaraannya memungkinkan, ataukah nanti kita diputuskan untuk ditambah ada angkutan feedernya, atau mungkin nanti bisnya yang dijauhkan dikit, misalnya yang dari Mangkang ya, Semarang, mungkin ditarik dulu misalnya ke Kudus atau ke Pati, itu arah timur sana, dibawa dulu penumpangnya, misalnya dari subuh berangkat dari Pati misalnya, nanti bersama-sama start dari Mangga. Itu insya Allah besok coba akan kita bahas. Siap Bapak, luar biasa. Iya. Luar biasa sekali rencana nih dari Bapak untuk intinya untuk memudahkan masyarakat sobat transportasi di Jawa Tengah.
agar bisa lancar, tidak ada kendala ya Pak ya. Iya Mas Emri. Begitu, luar biasa Sobat Transportasi. Kita beri aplaus dulu Ya, untuk terima Bapak kasih. Heri. Ya, terima kasih juga untuk masyarakat Jawa Tengah ya. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, tadi kan ketika ada tantangan seperti itu, dengan tidak bertambahnya titik lokasi keberangkatan nih Pak, yang mana titik lokasi keberangkatan itu hanya dilokuskan di titik tertentu nih Pak. Ya, 3 lokasi ya. Maka itu kan ketika masyarakat itu menuju ke titik lokasi tersebut, itu akan menimbulkan kemacetan Pak. Dan karena bergabungnya atau berbaurnya dengan kendaraan pribadi Pak. Nah, bagaimana sih Pak tips dari Pak Heri ini untuk kelancaran arus lebaran nih Pak? Oke. Ya Mas, terima kasih. Tapi ini memang tidak kita sendiri ya. Balik lagi tidak hanya Siap, kita betul, sendiri. Pak. Banyak koordinasi ya Pak. Iya, tidak hanya perhubungan saja. Justru kalau masalah kelancaran lalu lintas sebetulnya domainnya ada di kepolisian. Siap, betul Pak. Kita perhubungan support di sini. Tapi pasti kita nanti akan mengkoordinasikan ini dan kita akan menginformasikan apapun itu yang terjadi, kita bekerja bersama-sama. Mungkin perhubungan ini fokusnya terhadap keselamatan Pak. Justru Betul, itu, Pak? Justru itu. Jadi tadi yang ditanyakan Mas Emri, Sobat Transportasi itu masalah kelancaran lalu lintas. Kelancaran arus lalu lintas. Saya kira itu nanti kita berkoordinasi dengan kepolisian. Pak, nanti akan ada potensi pergerakan seperti ini. Siap. Polisi pasti akan sigap untuk mempersiapkan itu. Selama ini pun kita sudah sangat harmonis lah dengan kepolisian yang ada di Jawa Tengah ini. Luar biasa. Dan bisa dibilang tidak perlu surat resmi dulu gitu, karena kita sudah selalu rapat bersama-sama. Ini udah jalan ya tanggal sekian. Kalau kita sampai kelewatan, suratnya menyusul gitu. Siap, Bapak. Nah, tapi yang jelas kita sudah bahas bersama-sama. Kemudian tadi apa yang terakhir? Ini Pak, tentang keselamatan nih Pak. Oh ya, oke. Tentang faktor keselamatan dari para pemudik ini yang menggunakan kendaraan pribadi. Oh, itu pemudik semuanya ya? Iya. Tidak hanya bukan untuk yang mudik mengikuti program mudik gratis ini. Oke. Ya, Dan ini banyak masyarakat juga kan, saya mau dengan keluarga menggunakan mobil pribadi gitu Pak. Tapi kan Mas, kita harus memperhatikan faktor keselamatan itu sangat Pak. Ya, Mas Emri dan Sobat Transportasi, sebetulnya memang ini udah menjadi salah satu yang tantangan yang luar biasa di Jawa Tengah. Namun alhamdulillah selama ini, kemarin barusan Pak Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada jajaran semuanya ya. Siap. Karena tidak hanya perhubungan, tapi tidak hanya bekerja sendiri kembali lagi ya, tidak hanya perhubungan, tapi tim yang bekerja bersama-sama ini. Kalau memang betul adanya data yang dari Kementerian Perhubungan, data surveinya bahwa setiap tahun pasti Jawa Tengah juara satu untuk tujuan mudik. Jumlahnya pasti paling banyak. Jumlahnya ya Pak ya. Paling banyak Jawa Tengah itu. Selama ini pun paling banyak. Namun selama ini pula kalau dilihat dari tingkat kemacetan, kemudian bolehlah kita kecelakaan gitu ya, karena kita mau ngomong masalah keselamatan. Itu sebetulnya maaf kalau kita boleh dibandingkan dengan provinsi sebelah itu, kita jauh lebih baik. Artinya Pak, angka kejadian kecelakaan itu lebih sedikit Pak. Iya, kita memang maksimal sekali. Kita mencoba itu mengantisipasi. Jadi jajaran kepolisian pun sangat peduli. Kita apalagi ya, kita menjadi domain kita dari keselamatan itu juga, kepolisian juga. Dan kita betul-betul bahu-membahu mengantisipasi, mengidentifikasi itu dulu, kemudian langkah geraknya kita seperti apa, kita istilahkan dengan cara bertindaknya seperti apa gitu. Semua upaya sudah dipikirkan ya Pak. Semua upaya dipikirkan. Contohnya misalnya, kita tahu ada daerah rawan kecelakaan di mana misalnya. Satu titik aja langsung kita bekerja bersama-sama, misalnya dari unsur infrastruktur, PU misalnya. Harus menyediakan seperti ini. Kita perhubungan, rambu-rambunya harus seperti ini. Kemudian Pak Polisi, saya akan menanam pasukan saya di sana dan sebagainya. Artinya ini kalau Lebaran ini memang jadi fokus kita bersama-sama. Bahkan dulu ada istilah Lebaran ini seperti barang gawenya kita bersama. Kita bersama. Barang gawe tahu ya, Sobat Transportasi ya. Jadi tahu kita ya, Sobat Transportasi. Punya acara lah, punya hajatan gitu. Punya hajat. Itu karena dengan adanya saudara-saudara kita yang pulang, saudara-saudara kita yang mudik ini menjadi sangat
sangat kita tunggu-tunggu adalah otomatis perekonomian kita akan Meningkat. Itu dia yang kita Luar harapkan. Jadi biasa. Pak Gubernur, Pak Sekda pun wis kene, enggak apa-apa Jawa Tengah juara 1 terus, yang penting kita antisipasi. Siap Bapak, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Heri. Iya. Beri aplaus dulu untuk Bapak Heri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heri telah menyempatkan waktunya untuk bersama membahas tentang mudik gratis dan rantau balik gratis. Untuk itu, untuk Sobat Transportasi, mengenai informasi lebih lanjut dan persyaratan untuk mudik gratis dan rantau balik gratis bisa diakses melalui website Peda Mateng. Jangan lupa terus ikuti perkembangan informasinya karena semua informasi akan tertera di website Peda Mateng. Baik Sobat Transportasi, Bapak Heri terima kasih. Oke. Kami ucapkan. Boleh menutup sedikit satu? Siap, boleh Bapak. Nah, ini kan sudah rangkaian ya, meskipun masih bulan Januari, kan nanti Lebaran udah Sebentar akhir lagi Maret nih ya. Pak. Iya, sebentar akhir lagi nih, Maret Pak. ya, Sobat Transportasi, Mas Emri, pada saat mudik nanti jangan lupa. Nah tadi kita sudah menyinggung masalah keselamatan ya. Siap, betul, kalau dari Bapak. sisi yang dari kita itu, tapi dari masyarakat saya kira juga perlu mempersiapkan diri. Meskipun kelihatannya ini sesuatu yang sepele, sekarang Jakarta Semarang misalnya, Jakarta Semarang hanya 6 jam dan nyampe gitu misalnya. Tapi pada saat Lebaran itu dinamikanya sangat berbeda. Load factor visi rasio biasanya akan meningkat luar biasa. Tadi kami informasikan Jawa Tengah menjadi juara 1. Tidak hanya yang bertujuan Jawa Tengah, tapi juga yang melintas. Artinya ini bahkan sampai ada istilahnya kita manajemen rekayasa lalu lintasnya di jalan tol, ada one way traffic dan sebagainya itu moga-moga sih tidak kita terapkan, tapi kalau memang harus diterapkan. Makanya dinamikanya sangat berbeda. Masyarakat perlu mempersiapkan diri, tidak hanya kendaraannya saja, wajibnya adalah kendaraan yang sehat, dicek betul kondisi kendaraannya. Banyak ya, dari mulai lampu, ban, kemudian mesin dan sebagainya itu harus dipersiapkan betul. Tidak hanya itu saja, tapi juga yang akan membawa kendaraan. Ya, betul, Nah, Bapak. ini yang membawa kendaraan juga harus kondisi fit, Fisiknya itu fisiknya harus dipersiapkan. dipersiapkan baik, karena kita tidak tahu 6 jam bisa 6 jam atau bisa menjadi 12 jam. Siap, Nah itu betul. karena Lebaran nanti belum bisa ditebak. Tapi insya Allah kami di Provinsi Jawa Tengah ini pasti akan menginformasikan ini. Jadi jauh-jauh hari atau mungkin misalnya terjadi di suatu hari, pada saat itu petugas-petugas kita akan menginformasikan kepada masyarakat. Silakan lewat jalur yang non-tol atau lewat jalur alternatif yang sudah kita siapkan, dan jalur-jalur alternatif insya Allah pada saat Lebaran nanti tidak masuk ke dunia gelap, tidak. Jadi pasti akan kita pandu, teman-teman kita akan menambah rambu-rambu tambahan atau berita-berita jalan yang diperlukan pada saat terjadi hal-hal yang memang diperlukan. Luar Saya kira biasa, itu. luar biasa. Intinya kan kita memikirkan untuk kenyamanan, Pak. Kenyamanan dan kelancaran sobat transportasi yang akan melaksanakan mudik. Iya. Sobat transportasi juga harus mengingat himbauan dari Bapak Heri tadi. Itu ya dari Seperti Provinsi Jawa Tengah lah ya. Dari semuanya. Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Heri. Iya, melalui. Terhadap kesiapan mental, fisik, dan kendaraannya agar siap betul untuk melaksanakan mudik ini, Pak. Iya, Mas Emri. Terima kasih Bapak Heri, sekali Sama-sama. lagi kami sampaikan. Untuk Sobat Transportasi, cukup sekian podcast episode pertama kita di Ngepoin Transportasi. Nantikan podcast dan konten selanjutnya di Ngepoin Transportasi. Selamat Selamat siang. Selamat siang. Sahabat-sahabat.